Puluhan nelayan perwakilan dari nelayan terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban Subang, yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Patimban dan Paguyuban Nelayan Indramayu, didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Peduli Jabar, memenuhi permintaan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa, dan bersedia beraudensi dengan anggota DPRD Komisi 2 Provinsi Jabar dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jabar, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Dalam audiensnya, nelayan menyampaikan klarifikasi terkait surat rekomendasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa Laut Patimban yang kini direklamasi dan tengah dibangun pelabuhan tersebut bukan area tangkap ikan nelayan, sehingga menghambat pada realisasi kompensasi terhadap nelayan terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban. Padahal faktanya menurut nelayan, bahwa Laut Patimban itu adalah area tangkap ikan mereka yang subur makmur. Mengapa pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan laut tersebut bukan area tangkap ikan, tegasnya? Saya ingin benar-benar di sini langsung dari pihak Dewan menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Abah. Apakah benar dari provinsi ini merekomendasikan bahwa area tersebut bukan area tangkap nelayan? Saya ingin jawaban itu harus dikeluarkan sekarang juga. Karena berkali-kali kita kesana kesini dipangpingpong saja nggak ada hasilnya. Bicara masalah dampak memang banyak dampak. Dan ibu juga udah tahu sama nelayan tadi ibu bilang. Harusnya pembangunan sebesar itu yang kami harapkan itu harus benar-benar bisa memberikan ganti rugi ataupun kompensasi buat nelayan. Berkali-kali kami merasakan, berkali-kali kami unjuk rasa. Itikat kami itu tujuan awal baik, Bu, menyampaikan ke KSOP, menyampaikan ke DPR, bahkan kemana pun sudah kami sampaikan. Tapi sampai sekarang mana yang namanya pemerintah itu? Bukankah mereka ini adalah bapak atau ibu kita? Kita ini anak. Haruskah bapak tega melihat anaknya memikul beban yang sangat berat setelah adanya pembangunan yang ada di wilayah kami? Tolong pertimbangkan, kalau memang kami ini anak dari bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong dong peduli nasib kami nelayan. 2 tahun lebih Pak kami, pendaftaran kami beda dengan sebelum adanya pembangunan Pak. Dalam audensi tersebut, Ketua Umum FMP Asep Sumarna Toha menyindir Pemprov dan DPRD. Kenapa dana kompensasi nelayan terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban ini tidak bisa ditanggulangi oleh APBD Provinsi? Hal tersebut disampaikan karena ditenggarai dari statement Dedi Mulyadi, anggota DPR RI Komisi 4, yang menyatakan soal kompensasi kalau dia jadi gubernur soal kompensasi beres. Ada klausul yang menyatakan bahwa atas rekomendasi provinsi, area yang digunakan untuk pelabuhan itu bukan area tangkap nelayan. Nah, ini yang jadi persoalan. Sementara area tersebut merupakan area tangkap nelayan subur makmur. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB Yuningsih, Dapil 12 Cirebon Indramayu Cirebon Kota menjawab, bisa saja kalau budgetnya bisa tercover, tapi nanti saya konsultasi ke pihak pusat dulu agar nantinya tidak melanggar aturan. Ia juga menyatakan, aspirasi dari bapak-bapak nelayan ini kami terima dan akan ditindaklanjuti lebih jauh lagi, dan kami akan turun langsung ke Patimban bersama tim ahli dalam waktu dekat ini. Hasilnya akan dibawa ke Jakarta untuk disampaikan ke DPR RI dan pihak-pihak terkait lainnya. Terkait rekomendasi Pemprov Jabar yang menyatakan area Pelabuhan Patimban bukan area tangkap ikan, kita akan telusuri, mungkin karena masalah itu dana kompensasi sampai saat ini belum terrealisasi, tuturnya. Ini Komisi 2 dengan Dinas Kelautan Perikanan menerima aspirasi atau silaturahmi dari Paguyuban Peduli Jawa Barat dan Paguyuban Nelayan Patimban dengan Paguyuban Nelayan Indramayu, di mana mereka menyampaikan dampak-dampak kerugian atau keberatan dampak dari proyek nasional Pelabuhan Patimban, karena selama ini kompensasinya tidak bisa direalisasikan, padahal mereka terdampak. Indramayu Patimban itu 400 nelayan. Kenapa tidak terrealisasikan? Karena memang ada rekomendasi dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat bahwa proyek Patimban itu tidak melintasi area
aktivitas nelayan ini, makanya mereka memprotesnya ke sini. Hanya nanti itu pun kami sampaikan karena kebetulan kami tidak bisa memberi jawaban mengiyakan atau ya, karena memang ini kan kewenangan pusat, dan yang kemarin merekom itu bukan saat pemerintahan kami gitu, artinya orangnya berganti Mas. Tetap kami tindak lanjuti setelah ini, nanti mungkin ingin langsung turun ke sana betul atau tidak bahwa itu tidak melintasi area aktivitas nelayan. Lalu nanti kami akan datang ke Jakarta Mas, ke kementerian yang bersangkutan. Kalaupun tadi dari eksekutif dinas sudah pernah datang ke KSP dipanggil terkait keluhan-keluhan itu, karena sampai saat ini belum bisa terrealisasikan. Hal serupa pun diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Hermansyah. Satu hal yang positif karena mereka menyampaikan aspirasi menanyakan terkait terdampak mata pencaharian mereka dengan adanya pelabuhan. Dan dalam waktu dekat ini kita bersama Komisi 2 akan berkunjung ke sana dan selanjutnya akan disampaikan ke KKP dan pihak terkait. Menurutnya perlu saya sampaikan bahwa aspirasi yang sudah bapak-bapak nelayan sampaikan baik melalui audiensi hingga unjuk rasa damai di lokasi pelabuhan, pemerintah daerah hingga pusat sudah dibahas dalam rapat 2 kali berturut-turut dalam 2 minggu, pada bulan Oktober tahun 2021 oleh Kepala Kantor Staf Presiden KSP Pak Muldoko dengan kami. Mudah-mudahan aspirasi bapak-bapak ini segera direalisasikan oleh pihak pusat, tuturnya. Hermansyah menerangkan, untuk menentukan rekomendasi pembangunan pelabuhan, tentunya harus melihat dulu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, RZWP 3K, dan terkait itu harus saya telusuri dulu karena saya baru 11 bulan menjabat sebagai Kadis, terangnya. Ya, saya rasa kan ini ada audiensi ya dari rekan-rekan paguyuban nelayan Patimban, Subang, dan Indramayu. Ini suatu hal yang positif karena mereka menyampaikan beberapa aspirasi terkait dengan terdampaknya mata pencaharian mereka oleh pelabuhan Patimban. Jadi kita sebenarnya tadi lebih banyak menyerap aspirasi dan kemudian juga mencoba menyuarakan apa yang disampaikan ini kepada pemerintah pusat khususnya, baik di KKP, kemudian juga di kementerian-kementerian lain yang terkait dengan keberadaan Patimban ini. Tapi prinsipnya kami dapat memahami apa yang sedang dirasakan oleh rekan-rekan kita di 2 wilayah. Itu langkah konkret Pak Kadis sendiri akan seperti apa? Kita sesuai dengan rapat tadi, kita akan segera ke lapangan ya, bersama dengan Komisi 2 DPR di Provinsi Jawa Barat. Jadi melihat sejauh mana dampak dari keberadaan pelabuhan Patimban ini. Nah, dari sini kita bisa melakukan langkah-langkah ya, apa yang perlu diambil gitu. Apakah kita bisa melakukan penyelesaian di tingkat provinsi, ataukah kita lakukan teruskan ke pemerintah pusat. Berarti secepatnya akan ke lokasi? Insya Allah secepatnya. Kita sudah janjikan tadi, mungkin dalam minggu depan kita sudah ke lokasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Hendra, Perak TV melaporkan.